Suamiku merasa tersaingi karena aku lebih sukses darinya. Padahal aku hanya ingin membantu perekonomiannya untuk keluarga kecil kami, tapi dia malah semakin menantangku, dan dia berselingkuh. Dia pikir aku takut? Lihat saja Mas, aku balas dengan kejam perbuatanmu ini. Rara dan Andi adalah pasangan muda yang menikah dengan cinta, memulai hidup dari nol. Rara bekerja sebagai desainer lepas, dan Andi sebagai staf biasa di perusahaan otomotif. Mereka tinggal di rumah kontrakan kecil, bahagia dengan satu anak balita. Tapi semua berubah saat karir Rara melesat lebih cepat dari Andi. Mentari pagi masih malu-malu menampakkan sinarnya, ketika aroma tumisan bawang putih menyebar ke seluruh penjuru rumah mungil itu. Dapur yang sempit, dengan rak-rak kayu yang sudah sedikit mengelupas, tetap menjadi saksi bisu dari perjuangan seorang perempuan bernama Rara. Di antara kepulan uap nasi dan desis wajan, ia berdiri tegap, tangannya lincah mengaduk sup ayam yang tengah mendidih. Matanya sedikit sembab, bukan karena menangis, tapi karena lelah yang sudah ia peluk sejak semalam. Rara belum tidur sejak pukul 2 dini hari. Ia baru saja menyelesaikan revisi terakhir dari kontrak kerjasama dengan sebuah perusahaan fashion ternama dari Milan, perusahaan internasional yang selama ini hanya bisa ia pandangi dari layar ponsel, yang produk-produknya ia kagumi dengan rasa kagum bercampur mimpi. Namun kini, nama Rara dan brand miliknya yang dulu hanya dikenali oleh segelintir followers di Instagram, sudah tercetak di bagian bawah dokumen resmi berlogo emas. Perasaannya campur aduk. Bahagia, bangga, tak percaya, sekaligus takut. Bukan takut gagal, tapi takut kehilangan diri sendiri. Meski kini pendapatannya telah melesat naik berkali-kali lipat dari sebelumnya. Jumlah yang bahkan tak pernah ia bayangkan saat pertama kali menjahit gamis pesanan tetangga, Rara masih memilih untuk tidak mengubah gaya hidupnya. Tak ada tas branded baru, tak ada foto glamor di kafe mahal. Bahkan, ia masih setia mengenakan daster biru langit yang sudah berbulu di bagian lengan saat memasak pagi itu. Astaga, aku lupa nyetrika seragam kakak. Gumamnya panik sambil mematikan kompor dan berlari kecil ke ruang tengah, mengambil setrika dari bawah meja makan. Tangannya bergerak cepat, sementara bibirnya terus menggumam, seolah memohon waktu agar melambat. Tak lama, suara langkah kecil terdengar dari tangga. Seorang anak perempuan muncul, mengucek matanya sambil membawa boneka beruang. "Mama ah," rengek Naila, anak bungsunya. "Sarapan aku mana ah?" Rara tersenyum, senyum yang lelah tapi penuh cinta. "Sebentar ya, sayang. Bubur ayamnya udah mama masak. Mau yang banyak atau sedang?" "Yang banyak. Tapi ayamnya harus dipisah, ya?" "Siap, putri kecil mama," jawabnya lembut sambil mengecup kening sang anak. Di tengah kesibukannya, ponsel Rara bergetar di atas meja makan. Sebuah notifikasi masuk, email dari klien internasionalnya yang menyatakan bahwa proposal desainnya telah disetujui sepenuhnya. Transfer tahap pertama pun sudah dilakukan. Angkanya begitu besar, membuat jantungnya berdebar. Tangannya gemetar saat membuka email itu. Tapi alih-alih berteriak bahagia atau menari-nari seperti yang mungkin dilakukan orang lain, Rara hanya menarik napas panjang dan menangis pelan. Air mata mengalir tanpa suara, jatuh ke lantai dapur. Ia menutup mulutnya, mencoba menahan suara isak, agar tidak membuat anak-anaknya khawatir. "Ya Allah," bisiknya lirih. "Terima kasih. Terima kasih. Aku nggak tahu harus bilang apa lagi." Namun bahkan di puncak euforia itu, Rara tak lupa bahwa dirinya masih istri dari seorang lelaki yang tak pernah mengerti perjuangannya. Seorang suami yang sejak awal hanya menganggap bisnis kecilnya itu sebagai
kegiatan iseng mengisi waktu luang. Dan benar saja, ketika suaminya, Dimas, turun dari kamar dengan pakaian rapi dan rambut sudah tertata, ia hanya melirik sekilas ke arah Rara yang sibuk menyiapkan bekal. Kopi hitamnya belum ada, Ra? Tanyanya datar. Rara menoleh, lalu buru-buru menuang kopi ke dalam termos kecil kesukaan suaminya. Maaf, Mas. Tadi Naila bangun, jadi sempat kedistrak. Ini kopinya. Dimas hanya mengangguk tanpa senyum. Ia mengambil roti dari meja, lalu menggigitnya sambil memainkan ponsel. Tak ada ucapan selamat. Tak ada pelukan. Tak ada kalimat, "Aku bangga padamu," yang Rara harapkan dalam diamnya. Ia bahkan yakin, suaminya tak tahu kalau hari ini adalah hari paling bersejarah dalam hidupnya. Rara tak pernah membicarakan soal nominal. Ia tak pernah menyombongkan diri. Bahkan ia tak pernah menceritakan detail klien besar itu. Bukan karena takut dikritik, tapi karena ia tahu Dimas tak pernah benar-benar mendengarkan. "Mas," Rara mencoba memulai. Suaranya pelan, nyaris seperti gumaman. Aku, hari ini dapat email dari Milan. Proyeknya jalan. Mereka transfer dananya juga." "Oh ya?" balas Dimas sambil menatap layar ponsel. "Ya baguslah. Mas nggak mau tanya berapa nilainya?" Dimas mendongak, sedikit terganggu. "Ra, aku buru-buru. Nggak usah bahas uang deh. Kamu tahu aku nggak terlalu suka yang begituan." Rara terdiam. Sakitnya seperti ditampar oleh angin yang tak terlihat. Bukan karena ucapan itu kasar, tapi karena ketidakpedulian itu menyakitkan. Anak sulung mereka, Arga, ikut turun dengan rambut masih acak-acakan. Ia duduk di meja makan sambil menguap. Serius deh. Sekarang Mama udah sukses, udah kaya, tapi kenapa sih Mama masih repot-repot masak sendiri, nyetrika sendiri, ngurus semua sendiri? Suruh aja Art, Mama udah bisa bayar 5 orang juga bisa, kali." Rara tersenyum sendu. Ia memandang anaknya, lalu berkata dengan suara yang sangat lembut, namun syarat makna. "Karena, Kak, Mama nggak mau kesuksesan bikin Mama lupa siapa Mama. Mama nggak mau kehilangan rasa syukur cuma karena angka di rekening nambah. Dan yang paling penting, Mama masih mau tanganku sendiri yang masak buat keluarga Mama. Masih mau ngelipet baju kalian. Masih mau nyium kalian sebelum tidur. Karena cinta itu bukan soal besar kecilnya penghasilan, Kak. Tapi soal hadir atau enggaknya kita dalam hal-hal kecil." Anak itu terdiam, tak menjawab. Tapi matanya mulai menyadari sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya dari ibunya. Ketangguhan yang luar biasa dalam kesunyian. Dan di balik senyum yang terus ia pertahankan hari itu, Rara tahu, kemenangan besarnya hari ini mungkin akan menjadi pemantik konflik yang selama ini hanya ia abaikan. Sebab, tak semua orang siap menerima perubahan. Dan seringkali, orang-orang terdekatlah yang paling pertama berubah. Sudah beberapa minggu ini, Rara merasakan ada yang berbeda dari suaminya, Andi. Ia bukan lagi pria yang hangat dan banyak bicara seperti dulu. Keheningan mulai menggantikan obrolan malam mereka. Sentuhan-sentuhan kecil yang dulu terasa akrab kini, seolah menjadi sesuatu yang canggung. Pulang kerja Andi semakin larut. Tak ada kabar. Tak ada alasan jelas. Hanya satu jawaban setiap kali Rara bertanya. "Kerjaan lagi banyak." Rara mencoba memahami. Ia tahu, terkadang laki-laki memendam lelah dalam diam. Tapi hari-hari berlalu, dan yang makin nyata bukan hanya diam Andi, melainkan juga jarak yang terasa semakin melebar, bukan di ruang, tapi di hati. Pagi itu, saat matahari baru mengintip malu dari balik tirai,
Rara berdiri di dekat meja makan sambil menatap layar ponselnya. Ia baru saja melakukan pengecekan saldo bisnis, dan senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Brandnya kini benar-benar berkembang pesat. Klien luar negeri sudah 2 kali melakukan repeat order, dan ia bahkan tengah merancang cabang produksi kecil di luar kota. Tapi bukan itu yang memenuhi pikirannya pagi itu. Ia memikirkan Andi. Motor tua suaminya akhir-akhir ini sering mogok. Rara sempat melihat Andi mendorongnya dari depan gang malam kemarin. Bajunya basah keringat, napasnya memburu. Hatinya tergerak. Ia ingin memberikan sesuatu, bukan sebagai bentuk dominasi, tapi sebagai wujud cinta. Apalagi kini ia mampu. Saat Andi duduk sambil menyeruput kopi, masih dengan raut lelah yang disembunyikan di balik wajah datarnya, Rara pun memberanikan diri. "Mas," katanya pelan, dengan nada hati-hati seperti seseorang yang meniti di atas kaca rapuh. "HM," sahut Andi, tak menoleh. "Aku kepikiran, gimana kalau aku beliin motor baru buat Mas? Biar Mas kerja lebih nyaman, gak perlu dorong-dorong motor mogok lagi." Andi mendongak perlahan. Tatapannya kosong sejenak, seperti mencerna kalimat itu. Lalu alisnya mengerut, dan rahangnya mengencang. "Apa?" Rara mengangguk pelan. "Aku serius, Mas. Aku bisa cicil atau bayar cash, tergantung Mas maunya gimana. Aku cuma pengen Mas lebih nyaman." "Berhenti." Suara Andi meninggi. Tangannya mengepal di atas meja. "Berhenti ngomong kayak gitu, Ra." Rara terdiam, jantungnya berdegup tak karuan. Suasana meja makan yang tadi hangat berubah dingin seketika. Napas Andi berat, seperti menahan sesuatu yang selama ini tertahan. "Aku bukan laki-laki yang harus ditanggung sama istri," katanya akhirnya, suaranya penuh luka dan amarah yang menumpuk. Rara terkejut. "Mas, aku gak pernah berpikir kayak gitu. Aku cuma..." "Cuma apa?" potong Andi cepat. "Cuma mau nunjukin kalau sekarang kamu lebih hebat dari aku? Cuma mau bantu karena kamu kasihan?" "Mas, ini bukan soal kasihan. Ini karena aku sayang, Mas. Karena aku tahu Mas capek. Karena aku pengen Mas aman dan nyaman. Kenapa itu salah?" Andi berdiri, mendorong kursinya mundur dengan suara berderit. "Karena itu bikin aku ngerasa kecil, Ra. Laki-laki itu seharusnya jadi penopang. Jadi kepala. Bukan malah numpang hidup dari istri." Rara menahan air matanya. Ia tahu, yang sedang berbicara saat ini bukan logika Andi, melainkan egonya yang sedang terluka. Ia mencoba mendekat, menyentuh lengan suaminya. Tapi Andi menepisnya. "Jangan, Ra. Aku mohon, jangan bikin aku merasa lebih gagal dari yang sudah aku rasakan." Kata-kata itu seperti pecahan kaca yang menghujam langsung ke jantung Rara. Ia menatap punggung suaminya yang berbalik meninggalkan ruang makan, dan seketika itu juga, air matanya luruh dalam diam, tanpa isak, tapi menghujani hatinya dengan rasa hampa. Ia berdiri terpaku, tangan masih menggantung di udara, seolah berharap sentuhan itu sempat menyampaikan maksudnya. Tapi semuanya sudah terlanjur menjadi luka yang tak diucap. Andi sudah pergi, membawa rasa kecewa yang tak pernah ia harapkan. Dan di ruang makan yang hening itu, Rara akhirnya menyadari satu hal. Kadang, cinta tak cukup hanya dengan memberi. Karena bagi sebagian orang, harga diri bisa lebih tajam daripada pedang. Dan kini, cintanya diuji bukan oleh kekurangan, tapi oleh keberhasilannya sendiri. Malam itu, hujan turun dengan tenang, membasahi jendela rumah yang mulai berkabut oleh udara dingin. Di dapur yang hangat oleh aroma coklat panas, Rara duduk sendiri di meja makan,
menatap layar ponselnya yang menampilkan promo paket liburan ke Bali. Sudah lama sekali mereka sekeluarga tidak pergi kemana-mana. Sejak bisnis Rara mulai berkembang, seluruh waktunya tercurah untuk produksi, desain, dan pengiriman. Tapi kini, setelah semua stabil, ia berpikir untuk sejenak menepi. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk keluarganya, terutama untuk Andi. Rara ingin menghidupkan kembali kebersamaan yang mulai memudar. Ia ingin mengajak suaminya tertawa kembali. Ingin merasakan pelukan sederhana sambil memandang matahari terbenam di pantai. Ia merindukan masa-masa ketika Andi memeluknya dari belakang sambil mengecup pelipis, tanpa alasan, tanpa permintaan. Ketika Andi pulang malam itu, basah oleh gerimis dan letih terpahat jelas di wajahnya, Rara menyambutnya dengan secangkir teh hangat dan seulas senyum penuh harap. "Mas," sapanya lembut, "aku tadi lihat ada promo liburan keluarga. Murah, Mas, tapi tempatnya bagus banget. Kita bisa ajak anak-anak juga. Cuma 3 hari 2 malam. Tapi, aku pikir, itu bisa jadi waktu kita buat quality time. Gimana?" Andi meletakkan tas kerjanya dengan berat, lalu duduk tanpa melihat wajah istrinya. Tangannya mengusap rambut yang masih sedikit basah, dan ia hanya terdiam. Wajahnya menegang. Rara menunduk sejenak, mencoba membaca gelagat. "Mas, aku tahu kamu capek. Justru itu alasannya. Aku pengen kita rehat sebentar. Kita kerja terus, mikir terus, tapi lupa menikmati hasilnya. Aku udah sisihin uang khusus buat ini, nggak ganggu keuangan rumah tangga." Andi menoleh cepat. Tatapannya tajam. "Uang kamu?" Rara mengerutkan dahi. "Maksudku, dari tabungan bisnis. Tapi kan ini buat kita, Mas. Buat keluarga kita." Andi mendengus pelan, lalu berdiri. Suaranya pelan tapi penuh bara. "Jadi sekarang, kamu yang menafkahi aku? Kamu yang traktir aku liburan? Kamu pikir aku ini apa? Hah?" Rara terpaku. "Mas, bukan gitu maksudku. Kau pikir aku numpang hidup darimu?" Suara itu menggelegar di ruang tamu yang biasanya damai. Membelah keheningan. Menampar jiwa Rara tanpa menyentuh kulitnya. Hujan di luar makin deras, seakan ikut menjerit bersama suara Andi. Rara menggigit bibirnya, mencoba mengendalikan air mata yang sudah menggantung di pelupuk. Ia mengangkat kepalanya perlahan, menatap suaminya dengan mata yang mulai basah. "Mas, aku cuma pengen kita bahagia bareng. Aku pengen lihat Mas tersenyum lagi. Aku nggak pernah niat bikin Mas ngerasa kecil." "Tapi itulah yang kamu lakukan," potong Andi cepat. "Kamu terus-terusan ngasih ini itu, traktir ini itu, seolah-olah aku ini lemah. Seolah aku nggak bisa jadi kepala keluarga." Rara menarik napas panjang, mencoba menjaga suaranya tetap tenang, meski hatinya sudah runtuh perlahan. "Lalu, aku harus bagaimana, Mas? Harus diam saja lihat kamu makin menjauh? Harus pura-pura nggak lihat motormu mogok, wajahmu lelah, dan hatimu penuh beban? Apa aku harus jadi istri yang hanya menunggu tanpa berbuat apa-apa, demi menjaga egomu tetap utuh?" Andi terdiam. Tangannya mengepal. Tapi ia tak lagi menjawab. Ia hanya menatap istrinya lama, seolah mencari sesuatu, atau kehilangan sesuatu yang dulu pernah ada. Lalu, tanpa sepatah kata, ia membalikkan badan dan melangkah ke kamar, meninggalkan Rara dalam keheningan yang lebih menusuk dari teriakan. Rara berdiri mematung di ruang makan. Tubuhnya gemetar. Bibirnya bergetar, menahan tangis yang akhirnya tak tertahankan. Air matanya jatuh, satu demi satu, membasahi pipinya yang pucat.
Ia menggenggam cangkir teh yang sudah dingin di meja, seperti menggenggam harapan yang kini terasa rapuh. Di luar, hujan masih turun deras. Dan di dalam, seorang istri kembali bertanya dalam hati, dengan suara lirih penuh luka. Apakah salah jika aku hanya ingin membahagiakan orang yang aku cinta? Pagi itu, udara terasa aneh. Bukan dingin, bukan panas, tapi ada yang menggantung di udara. Semacam firasat yang membuat hati Rara tak tenang sejak membuka mata. Ia mencoba menepisnya, seperti biasa. Ada banyak hal yang harus diselesaikan hari itu. Pengecekan produksi, pengiriman bahan dari supplier, meeting virtual dengan klien dari Korea, dan jemput anak-anak sekolah. Tapi entah mengapa, ada kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Sesuatu yang seperti luka kecil yang belum terlihat, tapi sudah mulai nyeri. Andi terburu-buru pagi itu. Ia bangun kesiangan dan hampir telat ke kantor. Rara, meski masih menyimpan luka dari pertengkaran terakhir, tetap menyeduhkan kopi dan menyiapkan roti bakar kesukaannya. Bukan karena hatinya sudah sembuh, tapi karena cintanya terlalu dalam untuk hilang secepat itu. "Dompetku mana?" tanya Andi dari ruang tengah. Rara mencarinya di antara tumpukan jaket. Ia menemukannya terjepit di sofa, lalu menyerahkannya. Tapi saat itu, satu lembar kertas kecil jatuh ke lantai. Benda itu nyaris tak terdengar, tapi cukup membuatnya menoleh. Sebuah struk hotel. Rara mematung. Jemarinya gemetar saat memungutnya dari lantai. Struk itu tercetak jelas. Nama hotel, waktu check-in dan check-out, kamar deluxe, 2 malam. Tapi yang membuat dadanya seketika sesak adalah tanggal yang tertera. Akhir pekan lalu, saat Andi bilang harus lembur dan tak pulang 2 hari. Rara mematung. Dunia seperti berhenti berputar untuk sesaat. Suara Andi memecah lamunannya. "Ra, aku jalan dulu." Ia hanya mengangguk kecil, menyembunyikan struk di balik telapak tangannya. Begitu pintu tertutup dan langkah Andi menjauh, Rara duduk perlahan di pinggir sofa. Napasnya pendek-pendek. Tangannya masih menggenggam kertas kecil itu seolah memegang bara. Ia membaca ulang tulisan-tulisan di atasnya, berharap matanya salah lihat. Tapi tidak. Hotel Bintang 4. 2 malam. Tanggalnya tak mungkin kebetulan. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin ada acara kantor? Mungkin pelatihan? Mungkin ia sekamar dengan rekan kerja pria? Tapi bagian dari dirinya, bagian yang telah belajar dari perubahan Andi dalam beberapa bulan terakhir, tak bisa lagi menipu diri sendiri. Ia mencoba melawan prasangka, tapi prasangka itu terlalu kuat. Seperti badai yang mulai menggulung keyakinannya, perlahan tapi pasti. Air matanya mulai jatuh. 1 tetes. 2 tetes. Ia tak menangis kencang. Tapi diamnya terasa jauh lebih pilu daripada tangis. Ia hanya duduk di sana, memandangi struk itu dengan tangan yang gemetar. "Mas, apa yang sebenarnya sedang kamu sembunyikan dariku?" bisiknya pelan. Ponselnya tergenggam erat di tangan, ingin rasanya menelepon Andi saat itu juga dan menanyakan langsung. Tapi ia tahu, pertanyaan seperti itu tidak akan dijawab dengan jujur. Bukan sekarang. Ia harus tahu lebih dulu, harus melihat lebih jelas, sebelum menuduh. Tapi hatinya sudah terluka, perlahan, tanpa suara. Di dalam diam, Rara menggenggam struk itu kuat-kuat. Benda kecil yang seharusnya sepele, kini menjadi simbol dari sesuatu yang jauh lebih besar. Keraguan yang mulai tumbuh, dan kepercayaan yang perlahan runtuh. Pagi itu, langit mendung seperti meniru suasana hati Rara. Embun di jendela dapur belum sempat mengering ketika ia sudah berdiri di sana, menyetrika seragam anak-anak, sambil sesekali mengaduk bubur ayam buatan sendiri. Tangannya sibuk, pikirannya pun begitu.
Wajahnya letih tapi tetap berusaha tersenyum ketika menyambut anak-anak yang baru bangun. Ia bangun pukul 4 pagi. Seperti biasa. Menyiapkan sarapan, mengecek pesan-pesan dari supplier luar negeri, lalu mencuci sendiri pakaian yang menumpuk sejak kemarin. Bahkan sebelum ayam berkokok pun, ia sudah memulai harinya. Ia tahu betul, menjadi istri, ibu, dan sekaligus pengusaha bukan tugas ringan. Tapi ia mencintai semuanya, keluarganya lebih dari apapun. Namun semua upayanya belakangan ini terasa seperti angin lalu di mata Andi. Sore harinya, Rara pulang lebih awal dari workshop. Ia membawa kue kesukaan Andi, banana roll dari toko roti langganan mereka waktu masih pacaran dulu. Ia ingin membuat kejutan kecil. Mungkin sedikit nostalgia bisa memperbaiki suasana. Namun begitu masuk rumah, ia mendengar suara Andi dari ruang tengah, sedang menelepon. Ia tak bermaksud menguping, tapi langkahnya terhenti begitu nama seseorang disebut. Iya, kamu tuh beda, say, nggak ribet, nggak sibuk terus kayak orang rumah. Aku enak ngobrol sama kamu. Suara Andi, lembut, santai, tapi menikam. Tubuh Rara menegang. Tangan yang memegang kotak kue bergetar. Suaranya tercekat di tenggorokan. Ia tidak berani maju, tidak berani mundur. Tapi ketika suara Andi terputus dan terdengar langkah kaki, ia segera bersikap biasa. Seolah tak mendengar apa-apa. Oh, kamu udah pulang, kata Andi, acuh, menatap kue di tangannya dengan datar. Iya, aku bawa ini, buat Mas. Rara mencoba tersenyum meski bibirnya terasa kaku. Andi hanya mengangguk seadanya. Duduk di sofa, lalu membuka ponselnya lagi. Rara duduk perlahan di sampingnya, mencoba memulai obrolan. Mas, besok anak-anak mau tampil di sekolah. Aku udah siapin kostumnya. Kalau Mas bisa, temenin ya. Andi tidak langsung menjawab. Ia mengetuk layar ponsel, lalu menghela napas berat. Ra, kamu tuh sibuk banget. Ya, nggak kayak dulu. Rara mengerutkan dahi. Maksud Mas? Kamu bukan Rara yang dulu. Dulu kamu manis, lembut, perhatian. Sekarang, kamu kayak mesin. Hidupmu cuma kerja, kerja, kerja. Aku bahkan sering ngerasa kamu gak ada di rumah, padahal badanmu ada di sini. Rara terdiam. Dadanya terasa sesak. Ia menatap wajah suaminya yang serius, tapi tak lagi hangat. Mas, aku bangun lebih pagi dari siapapun, tidur paling akhir. Aku yang urus rumah, anak-anak, dan bisnis juga. Aku pikir, semua ini aku lakukan untuk kita. Untuk keluarga kita. Andi mendengus. Iya, tapi kamu lupa jadi istri. Kamu pikir semua bisa diganti pakai uang? Kamu tahu, perempuan yang di kantor aku cerita terus dengerin. Nggak kayak kamu yang selalu sibuk. Perempuan yang di kantor. Rara seolah ditampar oleh angin dingin yang menyelinap dari jendela terbuka. Kata-kata itu menusuk. Bukan hanya karena maknanya, tapi karena cara Andi mengatakannya. Dengan ringan, tanpa rasa bersalah. Seolah membandingkan itu adalah hal biasa. Seolah ia tak lagi punya tempat istimewa di hati suaminya. Air mata Rara nyaris jatuh, tapi ia menahannya. Ia tidak ingin terlihat lemah. Tidak kali ini. Jadi, sekarang Mas merasa aku bukan istri yang baik? Suaranya lirih, tapi tegas. Andi diam. Tak menjawab. Dan itu jauh lebih menyakitkan dari jawaban apapun. Rara berdiri. Perlahan. Meletakkan kotak kue di meja. Kalau memang aku bukan seperti dulu, mungkin karena aku sedang berjuang jadi versi terbaik dari diriku. Tapi kalau itu tetap salah di matamu, Mas,
Aku nggak tahu lagi harus jadi seperti apa. Ia melangkah ke kamar, membiarkan dirinya menangis sendirian, dalam diam, di balik pintu, sambil menggenggam hatinya yang makin lama makin hancur. Malam itu, Rara menatap langit-langit kamar. Satu pertanyaan terus bergema di pikirannya. Apakah semua perjuanganku ini akan selalu kalah oleh bayangan perempuan lain? Malam merayap pelan, membawa kesunyian yang menggantung di langit rumah Rara. Angin berbisik lembut di antara celah jendela, seolah ingin mengingatkan bahwa sesuatu sedang mendekat, sesuatu yang tak diinginkan, tapi tak bisa dihindari. Pukul 11:30. Rara duduk di tepi ranjang anaknya, menyelimuti tubuh mungil yang baru saja tertidur setelah susah payah menahan kantuk. Cahaya redup lampu kamar menjadi satu-satunya saksi bagaimana Rara terus menunggu, meski hatinya sudah kelelahan. Andi belum pulang. Lagi. Rara mencoba tak berpikiran buruk. Mungkin lembur. Mungkin ada urusan kerja mendadak. Tapi di dasar hatinya yang paling dalam, ia tahu, ini bukan soal pekerjaan. Sudah terlalu sering Andi menghilang tanpa kabar. Sudah terlalu sering suaminya pulang hanya untuk membawa dingin, bukan pelukan. Hingga akhirnya, suara pintu dibanting membuyarkan keheningan. Brak! Rara tersentak. Ia buru-buru keluar kamar anak, dan bau menyengat alkohol langsung menyergap dari ruang depan. Tubuh Andi terhuyung masuk. Matanya merah, wajahnya kusut. Andi? Rara mendekat pelan, khawatir. Mas, kamu mabuk. Andi mendengus, lalu tertawa sinis sambil melepaskan sepatu seenaknya. Hah? Lihat, siapa yang pura-pura peduli, katanya, dengan suara berat dan kacau. Mas, anak-anak udah tidur. Tolong jangan berisik, bisik Rara cemas. Andi berjalan terhuyung ke ruang tamu, lalu membanting tubuhnya ke sofa. Anak-anak, semua kamu urus. Rumah kamu kelola. Bisnis kamu pegang. Aku ini siapa? Hah? Suaranya meninggi. Cuma figuran di rumah sendiri. Rara berdiri mematung. Mas, aku nggak pernah anggap kamu figuran. Andi tertawa kering, lalu menatap Rara dengan mata yang buram. Kamu pikir laki-laki mana yang tahan? Ra? Hah? Laki-laki mana yang tahan punya istri yang lebih sukses darinya? Kamu mau aku bangga? Kamu mau aku diam aja lihat kamu makin tinggi, sementara aku cuma ini? Kata-kata itu seperti palu godam yang menghantam dada Rara. Ia mencoba tetap tenang, meski gemetar dari ujung kaki hingga kepala. Air mata sudah menggantung, tapi ia menahannya. Ia harus kuat, demi anak-anak. Dari dalam kamar, terdengar tangisan kecil. Anak perempuan mereka, tertidur dengan gelisah, kini menangis karena suara keras ayahnya. Rara buru-buru masuk kamar, mengangkat tubuh mungil itu ke pelukannya. SSSHH, sayang, gak apa-apa. Mama di sini, ya. Mama peluk kamu, bisiknya sambil menahan isak sendiri. Andi berdiri di ambang pintu kamar, tubuhnya masih limbung, mata merahnya memandangi istrinya yang sedang memeluk anak mereka seperti benteng terakhir dari badai rumah tangga. Kamu menang, Ra, gumamnya, setengah sinis, setengah putus asa. Kamu yang hebat, kamu yang paling kuat. Tapi jangan harap aku akan terima jadi laki-laki yang ditinggal di bawah. Aku bukan itu. Lalu ia pergi ke kamar sebelah, membanting pintu. Rara memeluk anaknya lebih erat. Tangis kecil itu perlahan mereda dalam dekapannya, tapi air mata Rara justru semakin deras. Tak ada kata. Hanya isak pelan, dan sebuah doa dalam diam. Ya Tuhan, apa salahku kalau aku hanya ingin keluargaku bahagia?
Kenapa suksesku justru menghancurkan rumah yang aku bangun dengan cinta? Dan malam pun menjadi saksi, bagaimana seorang perempuan menangis dalam pelukan anaknya. Bukan karena ia lemah, tapi karena ia terlalu kuat untuk menyerah, meski hatinya berkeping-keping. Pagi itu, matahari bersinar seperti biasa, langit pun tak menunjukkan tanda-tanda badai. Tapi di dalam dada Rara, ada gejolak yang tak bisa diredam. Ia sedang menjemur cucian ketika Bu Mirna, tetangga sebelah yang sudah seperti keluarga sendiri, berbicara dengan nada hati-hati namun serius. "Ra, maaf, aku sebenarnya sudah lama mau bilang, tapi takut kamu salah paham." Rara berhenti sejenak. Jemurannya menggantung kaku di tangannya. "Ada apa, Bu Mirna?" Wanita parubaya itu melirik kanan-kiri, lalu mendekat. Aku beberapa kali lihat Andi, maksudku suamimu, boncengan sama perempuan muda. Di motor. Mereka kelihatan akrab banget." Rara terpaku. Seolah seluruh suara di sekelilingnya hilang. Bahkan kicauan burung pun tak terdengar lagi. "Perempuan muda?" Rara bertanya pelan, nyaris seperti bisikan. Suaranya tercekat di tenggorokan. Bu Mirna menelan ludah. "Iya, cantik. Rambut panjang, putih bersih kulitnya. Biasanya mereka keluar dari gang ujung, terus Andi nganterin sampai ujung jalan. Maaf ya, aku tahu ini nyakitin, tapi aku nggak tega kalau kamu nggak tahu." Rara mencoba tersenyum, tapi bibirnya hanya bergetar. "Terima kasih, Bu," katanya lemah. "Terima kasih sudah jujur." Begitu Bu Mirna pergi, Rara berdiri mematung. Angin berhembus pelan, menyibak anak rambut di pelipisnya, tapi tubuhnya terasa beku. Dunia di sekitarnya tetap berjalan, tapi waktu seolah berhenti untuknya. Ia memejamkan mata, mencoba meredam kekacauan di dalam hatinya. "Tidak, aku tidak boleh langsung percaya. Aku belum melihat dengan mataku sendiri. Aku harus tenang." Tapi bagaimana bisa tenang saat benaknya sudah penuh bayangan itu? Bayangan Andi, suaminya, tersenyum pada perempuan lain. Perempuan yang lebih muda, lebih cantik, lebih segar. Perempuan yang mungkin membuat Andi merasa kembali menjadi lelaki berharga. Rara masuk ke kamar mandi. Ia mencuci tangannya di wastafel, tapi yang ingin ia bersihkan sebenarnya bukan tangan, melainkan luka di dalam hatinya yang perlahan menganga. Di cermin, ia melihat bayangannya sendiri. Wajah yang dulu selalu tampak cerah, kini penuh garis lelah. Matanya sembab, pipinya tirus. Bukan karena ia tak peduli pada dirinya, tapi karena terlalu banyak yang harus ia jaga. Anak-anak, rumah, bisnis, perasaan Andi, dan kini, serpihan hatinya sendiri. "Tuhan, kalau ini benar, kuatkan aku. Tapi kalau ini hanya ujian prasangka, tunjukkan padaku yang sebenar-benarnya." Bisiknya lirih, matanya mulai berkaca-kaca. Sejak hari itu, Rara mulai memperhatikan lebih saksama. Ia mencatat waktu-waktu Andi pulang, memperhatikan aroma bajunya, bahkan kadang diam-diam mengecek isi ponsel ketika suaminya tertidur. Tapi Andi semakin pandai menyembunyikan jejak. Hingga suatu sore, saat Rara hendak menjemput anaknya lebih awal, ia melihat sebuah motor yang tak asing di depan warung dekat sekolah. Motor Andi. Rara melambatkan langkah. Jantungnya berdebar tak karuan. Dan di sana, tepat di bangku kayu pojok, duduklah Andi, bersama seorang perempuan muda berambut panjang, mengenakan blus putih. Mereka tertawa pelan. Andi menyentuh rambut perempuan itu sambil tersenyum. Rara berhenti. Dunia seolah memudar, suara menjadi hampa. Nafasnya tercekat.
Matanya tak berkedip menatap pemandangan yang selama ini ia tolak untuk percayai. Itu bukan mimpi, bukan fitnah, bukan prasangka. Itu kenyataan. Ia tidak maju, tidak menghampiri. Ia hanya berdiri dari kejauhan, menatap dalam diam, dalam luka yang tak bersuara. Dan saat air mata jatuh satu persatu dari matanya, hanya satu kalimat yang bergema di kepalanya. Ternyata aku bukan sekadar kehilangan kepercayaan, aku sedang kehilangan seseorang yang dulu kucintai sepenuh hati. Sore itu, langit di atas kota tampak kelabu, seolah semesta tahu bahwa hari ini akan menjadi saksi dari hancurnya sebuah hati yang selama ini diam dan bertahan. Rara duduk di dalam mobilnya, memegang erat setir, matanya terpaku pada motor Andi yang baru saja melintas di depannya. Hatinya sudah penuh dengan tanda tanya, dan hari ini ia memutuskan untuk mencari jawabannya sendiri. Dengan napas tertahan, ia mengikuti dari kejauhan. Motor itu melaju santai, seperti tak membawa dosa. Andi tak tahu bahwa langkahnya sedang diawasi oleh sepasang mata yang menyimpan campuran cinta dan luka. Rara menjaga jarak. Dadanya sesak. Tangannya gemetar. Tapi ia terus menyetir. Meski hatinya berteriak agar ia menghentikan semua ini sebelum terlalu sakit. Motor itu berhenti di depan sebuah kafe kecil yang cukup tersembunyi di sudut kota. Kafe dengan suasana romantis, musik pelan, dan cahaya lampu kekuningan yang hangat. Tempat yang, kalau dipikirkan baik-baik, tidak akan dipilih seorang suami yang hendak sekadar bertemu teman. Rara memarkirkan mobilnya beberapa meter dari sana. Ia turun, melangkah pelan, seolah kakinya dibebani oleh berat seluruh dunia. Ia berdiri di luar kafe, di balik pilar beton, matanya mengintip dari celah kaca. Dan di sana, ia melihatnya. Andi, duduk di meja pojok. Bersama perempuan muda itu. Rara menahan napas. Matanya membelalak, bukan karena tak percaya, tapi karena akhirnya semua prasangkanya terkonfirmasi. Andi duduk berhadapan dengan perempuan berambut panjang yang pernah diceritakan Bu Mirna. Si perempuan mengenakan atasan hijau sage, duduk dengan tubuh miring, matanya penuh binar saat memandang Andi. Tangan mereka menyatu di atas meja. Dan Andi tertawa. Senyum di wajahnya bukan senyum yang Rara kenal. Itu bukan senyum seorang suami yang pulang dengan lelah, tapi senyum seorang lelaki yang sedang jatuh cinta, atau mungkin merasa dicintai kembali. "Mas?" bisik Rara nyaris tak terdengar. Suaranya tercekat, tenggorokannya kering, dan air mata mulai menggenang. Ia melihat perempuan itu memainkan jemari Andi sambil tertawa manja, seperti adegan dari film yang dulu membuatnya iri saat masih remaja. Tapi kini, bukan iri yang ia rasakan, melainkan hancur. Loh, seakan seluruh sendi tubuhnya kehilangan kekuatan. Tangan Rara menggenggam pilar, kukunya mencengkram kuat seperti ingin menyalurkan seluruh gemetar tubuhnya pada beton dingin itu. Ia ingin menyerbu, ingin menegur, ingin berteriak dan melempar semua yang ada di meja itu. Tapi ia tahu, jika ia menyerbu dalam keadaan seperti ini, ia akan kehilangan kendali. Dan Rara bukan perempuan yang ingin kehilangan harga diri, bahkan ketika cintanya diludahi. Jadi ia berdiri, diam, menyaksikan kekasih hidupnya menjelma jadi orang asing. Detik-detik itu terasa seperti jam. Kafe itu berubah jadi panggung neraka. Lagu lembut yang mengalun seolah mengejek luka yang menganga di dalam dada. Suasana romantis itu membuat segalanya terasa lebih kejam, karena cinta yang dulu menjadi miliknya, kini justru ditampilkan di depannya oleh orang yang paling ia percaya. Ia memejamkan mata. Air mata jatuh satu persatu, membasahi pipinya yang pucat. Tapi kali ini, tak ada suara isak. Hanya napas yang tertahan,
dan dada yang berdebar kacau. Ia lalu mundur perlahan. Masih dengan langkah yang lemah tapi tegas. Ia berjalan kembali ke mobilnya, membuka pintu dengan tangan gemetar, lalu duduk, menutup wajah dengan telapak tangan sambil menangis dalam hening. Bukan karena ia baru saja kehilangan suaminya, tapi karena ia menyadari, suaminya sudah lebih dulu pergi jauh, bahkan saat tubuhnya masih tinggal di rumah. Dan untuk pertama kalinya, di antara tangisnya, Rara berbisik pelan, "Tuhan, sampai kapan aku harus menyimpan luka ini sendirian?" Sore hari, langit tak begitu cerah, dan angin membawa aroma hujan yang belum turun. Di rumah yang dulu penuh tawa dan pelukan hangat, kini hanya sunyi yang menggema di setiap sudut ruang. Rara duduk di meja makan, tangannya meremas ujung syal yang melingkar di leher. Wajahnya tampak lelah, tapi tekad terpancar dari matanya. Setelah hari-hari yang penuh pertanyaan dan luka diam-diam, malam ini ia ingin bicara. Bukan untuk berdebat, bukan untuk marah, tapi untuk menyelamatkan apa yang tersisa, jika memang masih ada yang bisa diselamatkan. Andi pulang seperti biasa, tapi wajahnya tetap dingin. Tak ada pelukan, tak ada senyum. Ia bahkan tak melihat mata Rara saat masuk rumah. Rara menunggu sampai anak mereka tertidur di kamar. Lalu ia menghampiri suaminya yang duduk di sofa, memainkan ponsel dengan tatapan kosong. "Mas, aku boleh ngomong sebentar?" Rara membuka suara dengan lembut, nyaris berbisik. Andi mendongak sekilas, lalu mengangguk malas. "Ngomong aja." Rara duduk di ujung sofa, menjaga jarak, tapi cukup dekat untuk menunjukkan keseriusannya. "Aku nggak mau ribut. Aku cuma pengen tahu, kita ini masih punya rumah tangga nggak sih? Aku tahu aku banyak kurang, tapi aku juga manusia, Mas. Aku butuh penjelasan. Aku butuh kejujuran." Andi mendengus pelan. Wajahnya berubah sinis. "Kejujuran?" ujarnya datar. "Kamu cuma menang duit, Ra. Tapi kamu nggak ngerti jadi istri." Kalimat itu seperti palu menghantam langsung ke jantungnya. Rara membeku di tempat. Matanya berkedip cepat, menahan air mata yang sudah tak sabar jatuh. "Apa maksudnya?" Suaranya nyaris hilang. Andi bangkit berdiri, berjalan ke arah kamar tanpa menoleh. "Rumah ini, ya, isinya cuma kamu dan kerjaanmu. Semua diatur sama kamu. Aku ini apa? Hah? Pajangan? Pembantu? Kamu kira cuma karena kamu kasih makan, aku harus merasa cukup?" Pintu kamar dibanting. Suara keras itu membuat Rara seperti ditinggalkan di tengah badai, sendirian, tanpa pegangan. Ia masih terduduk di sofa, diam, kaku. Mulutnya setengah terbuka, ingin bicara, tapi tak ada yang keluar. Matanya memanas, dadanya sesak. Dan akhirnya, ia bangkit. Perlahan, tanpa suara, ia menuju kamar mandi. Ia menyalakan keran, membiarkan air mengalir deras seperti aliran hatinya yang tak terbendung lagi. Ia duduk di lantai kamar mandi, memeluk lututnya sendiri. Tangis itu pun pecah. Isakannya tertahan. Ia menutup mulutnya dengan handuk kecil agar suara tangisnya tak terdengar keluar. Anak mereka sudah tidur. Ia tidak ingin suara sedihnya menjadi mimpi buruk bagi anak yang tak bersalah. Air mata tak berhenti mengalir, seperti sumur luka yang baru saja terbuka. Tubuhnya gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena hatinya sudah terlalu lelah menahan semuanya sendiri. Di antara isaknya, ia bergumam pelan. "Apa salahku, Tuhan? Aku cuma pengen keluarga ini tetap utuh. Kenapa semua pengorbananku tetap salah di matanya?" Malam itu, waktu terasa tak bergerak.
Dan di kamar mandi yang dingin, seorang perempuan menangis dalam diam, memendam luka yang tak terlihat, demi sebuah rumah tangga yang perlahan hancur. Tak oleh badai besar, tapi oleh tusukan-tusukan kecil yang tak berhenti dari orang yang paling ia cintai. Pagi itu, seperti biasa, Rara mengenakan blus sederhana dan celana kerja rapi. Ia mencium kening anaknya yang masih tertidur, lalu menatap sebentar wajah Andi yang bahkan tak menoleh ketika ia pamit pergi. "Mas, aku berangkat dulu ya," ucapnya lirih. Andi hanya mengangguk kecil, masih sibuk dengan ponsel di tangan. Hati Rara sudah terbiasa dengan dinginnya sambutan itu, tapi tetap saja, tiap pagi terasa seperti menelan duri. Ia menghela napas panjang, lalu melangkah keluar, memulai hari dengan beban yang terus ia bungkus rapat dalam senyum profesional. Di kantor, kesibukan menumpuk. Deadline mendesak. Tim menunggu arahan. Tapi siang itu, saat Rara membuka aplikasi CCTV rumah dari ponselnya, rutinitas kecil untuk memastikan semuanya baik-baik saja, waktu seolah berhenti. Ia melihatnya. Seorang wanita muda. Rambut panjang. Kulit cerah. Duduk di ruang tamunya. Sofa itu. Sofa biru lembut yang biasanya dipenuhi mainan anak mereka. Tempat kecil mereka menonton kartun tiap pagi. Sofa tempat Rara biasa membaca buku dongeng sambil memeluk anaknya. Kini, wanita itu duduk di sana. Dengan senyum manja. Dengan pose santai, seolah rumah itu miliknya. Dan yang lebih menghancurkan, Andi sedang menuangkan minuman ke gelas, membawakannya seperti seorang tuan rumah pada tamu kehormatan. Rara menggigit bibirnya. Tangannya gemetar saat menggenggam ponsel. Tidak, hatinya berteriak. Tidak di rumah ini, tidak di rumah kami. Ia memperbesar layar. Kamera menyorot wajah Andi yang tampak nyaman, seperti tak ada yang salah dari membawa perempuan lain masuk ruang tempat anak mereka tumbuh. Rara merasa ingin berteriak, tapi ia hanya duduk terpaku di kursinya. Sekitarnya mengabur. Suara kantor mendadak lenyap. Dunia mengecil hanya pada layar kecil di tangannya, dan di sanalah kepercayaannya runtuh. Pelan-pelan, tapi pasti. Air matanya jatuh. Diam-diam. Ia tak bisa menahan lagi. Di balik ruangan rapat dan layar komputer, seorang perempuan yang dikenal tegas dan sukses sedang retak di dalam diam. Ia mematikan layar. Lalu bangkit perlahan, masuk ke toilet kantor, mengunci pintu, lalu menenggelamkan wajahnya ke dalam kedua telapak tangan. "Kenapa, Mas? Kenapa kamu bawa dia ke rumah? Ke rumah kita? Ke tempat anakmu bermain? Ke tempat aku tidur setiap malam, menunggumu pulang tanpa keluhan?" Tangisnya kali ini bukan hanya tentang rasa sakit, tapi tentang penghinaan. Tentang betapa ia telah menjaga rumah itu dengan sepenuh jiwa, hanya untuk melihat orang yang seharusnya melindunginya, menodai tempat itu dengan jejak perempuan lain. Malamnya, Rara pulang dengan wajah datar. Anak mereka menyambut seperti biasa, memeluk erat, tak tahu bahwa dunia ibunya sedang runtuh. Di dalam kamar, saat Andi tengah bersiap tidur, Rara berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri. "Mas," suaranya tenang, tapi dingin. Andi menoleh, sedikit terkejut. "Aku udah lihat CCTV. Aku tahu kamu bawa dia ke rumah." Andi terdiam. Wajahnya berubah. Tapi sebelum ia sempat menjawab, Rara melanjutkan. "Terima kasih. Ya. Sekarang aku benar-benar tahu siapa yang tidur sekasur denganku, dan siapa yang merusak tempat ini." Ia tak menunggu jawaban. Ia tak ingin mendengar alasan. Karena tak ada alasan yang bisa memaafkan luka yang dilahirkan dari pengkhianatan di dalam rumahnya sendiri. Dan malam itu, Rara tidur di kamar anaknya. Memeluk buah hati mereka,
sambil menatap langit-langit yang sama, tapi dengan rasa yang jauh berbeda. Rumah ini tak lagi aman. Rumah ini bukan tempat pulang bagi hatinya. Malam itu, udara di dalam rumah seperti berhenti bergerak. Hening menggantung seperti kabut yang berat di dada. Rara baru saja menidurkan anak mereka yang sempat demam karena kelelahan. Matanya sembab, tapi ia tetap tersenyum kecil saat menyelimuti tubuh kecil yang pulas di ranjang. Namun, di ruang tamu, badai sedang menunggu. Andi duduk di sana, meneguk teh yang dibuat Rara sore tadi, teh yang kini sudah dingin. Wajahnya penuh kegelisahan. Seperti seseorang yang menyusun kalimat yang tahu akan menyakiti, tapi tetap nekat mengucapkannya. Rara muncul dengan langkah pelan, duduk di seberang Andi. Ia bisa merasakan atmosfer yang berbeda. Sudah berhari-hari Andi dingin, tapi malam ini, ada sesuatu yang lebih dari sekadar diam. Ada yang mau Mas omongin? Tanya Rara hati-hati. Suaranya lelah, tapi tetap hangat. Masih ada cinta di sana, meski perlahan terluka. Andi menatapnya lama, lalu menghela napas panjang. Aku mau kita berpisah, Ra. Seketika dunia Rara seperti berhenti. Ia tidak langsung menangis, tidak berteriak. Ia hanya terdiam. Kedua tangannya yang menggenggam lutut tiba-tiba terasa dingin. Matanya memandang Andi dengan tatapan kosong. Apa maksud Mas? Bisiknya pelan. Andi menunduk sejenak. Lalu, dengan suara rendah tapi menusuk, ia berkata, "Kau terlalu sukses." Rara mengernyitkan dahi, tak mengerti. Andi melanjutkan, kini dengan suara yang lebih tegas. "Kau terlalu dominan, Ra. Aku nggak merasa jadi suami lagi. Semua kamu yang pegang, semua kamu yang atur. Aku cuma numpang nama di rumah ini. Aku capek." Seketika dada Rara sesak. Ucapannya terhenti di tenggorokan. "Mas," katanya lirih. "Apa salah kalau aku kerja keras? Aku tetap masak buat kamu. Aku tetap jaga anak. Aku tetap berusaha ada setiap malam, walau aku capek. Aku cuma pengen rumah ini hidup. Mas, aku cuma pengen kita cukup, kita aman." Andi menggeleng. "Tapi aku nggak merasa cukup. Bukan karena uang, tapi karena harga diri. Aku nggak bisa jadi laki-laki seutuhnya kalau kamu yang lebih tinggi dari aku. Aku nggak nyaman." Air mata mulai menetes dari sudut mata Rara. Ia tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena tak tahu lagi harus apa. "Jadi, yang salah karena aku berusaha keras, ya?" ucapnya sambil menahan suara yang mulai bergetar. "Bukan salah kamu kerja keras," sahut Andi cepat. "Tapi salahmu karena kamu lupa jadi istri." Lagi-lagi, kalimat yang menghantam seperti petir di siang bolong. Rara menunduk. Air matanya kini mengalir deras. Tapi ia tak menghapusnya. Biarlah ia terlihat menangis. Karena malam ini, harga dirinya bukan lagi tentang menahan tangis, tapi tentang mengakui luka yang selama ini ia pendam sendiri. "Kau bilang aku lupa jadi istri. Padahal yang kulakukan setiap hari adalah mengingat bahwa aku punya suami," ucapnya gemetar. "Aku menghormatimu, bahkan ketika kau mulai menghancurkanku pelan-pelan." Andi terdiam. Tapi tatapannya tak bergeming. Ia sudah membuat keputusan, dan Rara tahu itu. Akhirnya, ia bangkit dari duduknya, berjalan masuk ke kamar dengan langkah yang berat. Di balik pintu, ia jatuh ke lantai, memeluk dirinya sendiri, menahan isak agar tak terdengar oleh anak mereka yang masih tertidur. Dan malam itu, ia menyadari satu hal. Kadang, cinta tak hancur karena benci, tapi karena iri yang tumbuh diam-diam di hati orang yang kita cintai. Pagi menjelang,
Tapi cahaya mentari yang masuk dari celah tirai tak membawa kehangatan seperti biasanya. Rumah itu sunyi, bisu, dan dingin, bukan karena cuaca, tapi karena sesuatu yang jauh lebih menusuk. Pengkhianatan halus yang berbentuk penolakan. Di kamar, Rara duduk diam di pinggir ranjang. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia belum tidur sejak semalam. Kalimat itu masih terus terngiang di kepalanya. Kau terlalu sukses. Aku tak merasa jadi suami lagi. Satu kalimat yang menghancurkan seluruh fondasi cinta yang ia bangun bertahun-tahun. Tangannya menggenggam ujung sprei, seolah berusaha menahan tubuhnya agar tak runtuh sepenuhnya. Matanya kosong, tapi dalam dadanya ada badai yang mengamuk. Campuran marah, kecewa, tak percaya, dan terluka. Apa aku salah? Karena berhasil. Pertanyaan itu muncul dalam benaknya, pelan tapi menghantam seperti palu. Ia mengingat kembali masa-masa awal pernikahan mereka. Bagaimana mereka hidup pas-pasan, makan dengan mie instan 2 hari sekali. Bagaimana ia tetap setia mendampingi Andi saat usaha kecilnya bangkrut. Bagaimana ia menjual gelang emas pemberian almarhum ibunya agar mereka bisa membayar kontrakan. Dan sekarang, ketika roda hidup berputar, ketika ia akhirnya bisa sedikit bernapas lega, mengangkat kepala tanpa malu, membeli susu anak tanpa harus berdebat soal harga, justru di saat itulah suaminya merasa terkalahkan. Padahal, Rara tak pernah menginjak harga diri Andi. Tidak sekalipun. Ia tetap memasak meski pulang kantor pukul 9 malam. Tetap mencuci pakaian suami dan anak dengan tangannya sendiri. Tetap mengurut kaki Andi saat pria itu pulang dalam diam dan penat. Ia masih memanggilnya, Mas, dengan hormat. Ia masih memprioritaskan senyum suaminya di atas kelelahan dirinya sendiri. Aku berjuang untuk kita, Mas, bukan untuk melampauimu. Suara hatinya menggema, menyayat. Rara berdiri, berjalan ke cermin besar di sisi kamar. Ia menatap bayangannya sendiri, wajah perempuan yang dulu ceria, kini mulai dipenuhi gurat-gurat kecewa. Tapi di matanya, masih ada sedikit cahaya. Cahaya dari cinta yang dulu ia perjuangkan mati-matian. Cahaya dari perempuan yang tak pernah berniat menjatuhkan, hanya ingin bertahan. Ia mengusap pipinya pelan, lalu berkata pada bayangannya sendiri dengan suara pelan tapi tegas. Mungkin aku terlalu sibuk membangun rumah ini sampai lupa bahwa tak semua orang kuat berdiri di fondasi yang sama. Mungkin, luka ini bukan karena aku salah, tapi karena aku memilih jadi kuat, sementara dia tidak siap melihatku berdiri tegak. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini ia biarkan saja. Karena kadang, seorang perempuan perlu menangis, bukan karena lemah, tapi karena lelah menjaga semuanya sendiri. Di ruang tamu, Andi duduk menatap layar TV yang tak benar-benar ia tonton. Ia mendengar langkah Rara keluar kamar, tapi tak menoleh. Atmosfer rumah mereka kini seperti dua orang asing yang saling kenal hanya lewat luka. Rara hanya berkata pelan saat berjalan menuju dapur. Aku nggak akan ganggu keputusanmu, Mas. Tapi biar kamu tahu, aku nggak pernah berniat mengalahkanmu. Aku cuma bertahan untuk kita. Dan dengan langkah perlahan, ia berjalan masuk dapur. Menyiapkan sarapan seperti biasa. Bukan karena ingin memanjakan Andi, tapi karena anak mereka masih butuh rasa aman, meski rumah ini mulai kehilangan makna. Hari itu, langit tampak cerah, namun di hati Rara, badai terus berputar tanpa henti. Udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang mengganjal sejak ia menerima pesan singkat dari ibu mertua. Datang ke rumah. Kita perlu bicara. Tak ada salam. Tak ada basa-basi. Dan Rara tahu, ketika mertua memintanya datang dengan nada seperti itu,
Pasti ada hal besar yang ingin disampaikan, dan besar di sini jarang berarti baik. Dengan langkah pelan dan hati yang was-was, Rara menyusuri jalan menuju rumah mertuanya. Di dalam mobil, ia memandangi pantulan dirinya di kaca spion. Mata sembab karena semalam ia kembali menangis tanpa suara, hanya ditemani nyanyian jam dinding dan napas kecil anaknya yang tertidur. Sesampainya di depan pintu, ia menarik napas panjang. Dalam hatinya, ia berdoa, bukan agar dibela, tapi agar kuat, apapun yang akan terjadi. Pintu dibuka oleh Ibu Andi sendiri. Perempuan parubaya itu tak menyambut hangat seperti dulu. Tatapannya dingin. Tak ada senyum, hanya anggukan singkat seolah mempersilakan masuk karena kewajiban, bukan keinginan. Rara melepas sepatu, masuk ke ruang tamu, dan duduk dengan sopan di kursi rotan yang terasa semakin keras dari biasanya. Tanpa basa-basi, ibu mertua langsung berbicara dengan nada datar yang menusuk. "Kamu tahu kenapa ibu panggil kamu ke sini, kan?" Rara menelan ludah pelan, lalu menjawab dengan suara lembut, "Belum tahu, Bu, tapi kalau memang ada yang ingin ibu sampaikan, saya siap mendengarkan." Ibu Andi menghela napas panjang, lalu bersandar sedikit, menatap Rara dengan sorot mata yang penuh penilaian. "Andi itu laki-laki, Ra. Dia suami kamu. Tapi akhir-akhir ini, kamu kelihatan seperti nggak butuh dia." Rara terdiam. Jantungnya berdegup kencang. Tapi ia tetap duduk tenang, meski kakinya mulai terasa dingin. "Kamu terlalu kuat. Terlalu bisa sendiri. Kamu kerja, kamu punya penghasilan besar, kamu bisa atur rumah, bisa beli kebutuhan anak. Semua bisa kamu lakukan tanpa harus nunggu Andi." Lalu, ibu mertua menatapnya tajam. "Laki-laki itu, Ra, suka perempuan yang butuh dia. Yang bisa bikin dia merasa dibutuhkan, dihargai, diposisikan sebagai kepala rumah tangga. Bukan perempuan yang malah berdiri di depan dia." Rara masih tak menjawab. Tapi di dalam dadanya, satu persatu kalimat itu menancap seperti paku berkarat. "Mungkin kamu pikir kamu sudah jadi istri yang baik. Tapi kamu lupa caranya jadi perempuan yang lembut. Yang pasrah. Yang mau menunduk sedikit supaya suaminya bisa merasa cukup." Kali ini, suara ibu mertua sedikit meninggi. "Jangan salahkan Andi kalau dia merasa kecil. Kalau dia akhirnya ingin pergi. Kamu sendiri yang bikin dia merasa nggak dibutuhkan lagi." Dan saat kalimat itu terlontar, dunia Rara seperti runtuh. Ia menunduk. Tangannya gemetar. Tapi ia masih berusaha menjaga suaranya tetap stabil saat akhirnya membuka mulut. "Bu," katanya pelan, "saya tidak pernah ingin membuat Mas Andi merasa kecil. Justru, saya ingin mengangkat kami, keluarga ini, agar bisa hidup lebih baik. Saya bekerja bukan karena saya ingin mengalahkan dia, tapi karena saya ingin kami cukup. Saya ingin anak kami bisa sekolah tanpa harus menunggu bantuan siapa-siapa." Air matanya mulai menetes, namun ia tak menghapusnya. "Saya tetap masak buat dia, Bu. Setiap pagi. Saya tetap mencuci bajunya, membersihkan rumah, menidurkan anak kami. Saya tetap menunggu dia pulang, walau kadang hanya pulang larut tanpa kata. Saya tetap berusaha mencintainya, bahkan ketika saya merasa dicintai semakin sedikit." Ibu mertua terdiam sejenak, tapi tatapannya belum melunak. "Tapi kamu terlalu berdiri tegak, Ra. Laki-laki suka yang tunduk, bukan yang bisa hidup tanpa mereka." Rara mengangkat wajahnya. Matanya kini tajam, tapi bukan karena marah, karena luka yang akhirnya tak bisa lagi disembunyikan. "Apa artinya jadi perempuan kalau harus selalu merendah agar dianggap cukup, Bu? Apa salah kalau saya mampu bertahan saat suami saya memilih pergi diam-diam?
Saya tidak pernah berniat hidup tanpa Mas Andi, tapi mungkin dia yang memilih menjauh dari saya, karena saya tidak jatuh ketika dia tidak lagi menopang saya. Sunyi. Hening. Tak ada suara, kecuali detak waktu yang terasa lebih lambat dari biasanya. Akhirnya, Rara berdiri perlahan. Ia menunduk sopan. Terima kasih sudah menyampaikan, Bu. Tapi kalau saya harus disalahkan karena bisa bertahan, mungkin memang saya terlalu kuat untuk tinggal dalam rumah yang menolak saya hidup. Dengan langkah pelan tapi mantap, Rara berjalan keluar rumah. Udara siang menyambutnya, panas tapi entah mengapa terasa lebih jujur daripada kata-kata yang baru saja ia terima. Di dalam mobil, ia menangis. Kali ini bukan karena lemah, tapi karena kuat terlalu lama. Dan untuk pertama kalinya, Rara merasa, ia mungkin benar-benar harus berhenti mencintai orang-orang yang tak pernah melihat luka di balik senyumnya. Hari itu, suasana rumah begitu senyap. Tak ada suara canda anak mereka, tak ada aroma masakan yang biasanya memenuhi dapur, tak ada sapaan hangat atau kabar bahagia. Hanya udara hampa yang menyelinap di antara dinding dan pintu-pintu yang setengah terbuka, seolah menjadi saksi bisu dari peristiwa yang akan mengubah segalanya. Rara sedang duduk di ruang keluarga, mengenakan pakaian rumah sederhana. Wajahnya pucat, tapi matanya jernih. Di tangannya, sebuah buku kecil tentang psikologi anak terbuka, namun pikirannya entah terbang kemana. Beberapa hari ini, ia merasa dada sesak oleh firasat yang tak kunjung pergi. Lalu, suara pintu dibuka kasar mengagetkannya. Andi berdiri di sana, rambutnya acak-acakan, wajahnya dingin, matanya tak lagi menyimpan kehangatan. Tanpa sapaan, tanpa basa-basi, pria itu meletakkan sebuah map coklat di meja. Ini surat gugatan cerai, katanya. Datar, seolah mengucapkan hal biasa seperti, aku beli roti. Rara menatap map itu sejenak, lalu menatap wajah suaminya. Wajah yang dulu ia tunggu tiap malam dengan harap, kini terlihat asing dan keras, seperti bukan manusia yang pernah ia cintai sepenuh jiwa. Aku sudah pikirkan ini baik-baik, lanjut Andi. Aku nggak bisa terus hidup kayak gini, Ra. Kamu terlalu kuat, terlalu dominan. Aku nggak merasa jadi laki-laki utuh di rumah ini. Rara terdiam. Matanya berkaca-kaca, tapi kali ini tak ada isakan. Hanya diam yang menggigil pelan. Aku capek jadi bayangan kamu, tambah Andi. Aku pengin jadi diri sendiri. Aku pengin bebas dari tekanan ini. Tekanan? Rara ingin tertawa, tapi yang keluar hanya senyum miris. Tekanan seperti apa, Mas? Tanyanya lembut. Tekanan karena istrimu masih mencucikan bajumu saat kamu tidur di kamar lain? Tekanan karena kamu pulang malam tapi masih aku masakan makan? Atau tekanan karena aku belum pernah sekalipun mengungkit semua kesalahanmu, meski aku tahu semuanya? Andi terdiam sejenak, lalu memalingkan wajah, menghindari tatapan Rara. Tapi Rara tak menangis kali ini. Ia bangkit perlahan, berdiri tepat di hadapan lelaki yang pernah ia cintai lebih dari dirinya sendiri. Lalu dengan suara pelan, dalam, tapi mengguncang jiwa, ia berkata, "Kau pikir aku takut hidup tanpa kamu, Mas? Kau pikir aku tidak bisa berdiri tanpa namamu menempel di belakang namaku? Aku pernah bertahan dalam malam yang paling sepi, menelan tangis tanpa suara, mengangkat beban rumah ini sambil tersenyum di luar, hanya karena aku masih ingin percaya. Tapi kalau sekarang kamu memilih pergi, aku tidak akan menahanmu. Karena aku sadar, aku bukan istri yang kekurangan. Aku hanya terlalu cukup untuk pria yang belum siap menerima perempuan yang berdiri sejajar." Andi tak menyahut. Ia terdiam. Mungkin karena ia tak menyangka Rara tak lagi memohon, tak lagi menangis.
Tak lagi memelas seperti dulu. Rara menatapnya satu kali lagi, dengan air mata yang kini jatuh bukan karena lemah, tapi karena akhirnya ia berani berkata, "Silakan, Mas. Lanjutkan gugatanmu. Tapi ingat satu hal. Kau akan melihat sendiri, bagaimana perempuan yang kau tinggalkan akan menjadi jauh lebih kuat saat tak lagi harus menjaga keutuhan yang hanya ia perjuangkan sendiri." Dengan langkah ringan namun penuh harga diri, Rara meninggalkan ruangan. Ia masuk ke kamar anaknya, mendekap tubuh mungil itu, membisikkan doa agar luka ini tak menyentuh jiwa anaknya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rara tidur tanpa sesak di dada. Karena malam itu, dia tak lagi takut kehilangan lelaki yang tak pernah benar-benar memperjuangkannya. Waktu berjalan seperti biasa. Matahari masih terbit dari timur, malam masih datang saat senja menyelimuti langit. Tapi di hati Andi, waktu terasa seperti berputar lambat, sakit dan sunyi. Padahal baru 2 bulan sejak ia resmi menggenggam tangan Nina di pelaminan kecil, yang digelar diam-diam, tanpa banyak undangan, tanpa restu ibu, dan tentu saja, tanpa kehadiran anak yang pernah ia peluk setiap malam. Pernikahannya dengan Nina tampak indah di awal. Nina, perempuan muda penuh senyum, wangi parfumnya seperti racun yang memabukkan. Andi merasa hidup kembali, bebas dari tekanan, bebas dari bayang-bayang istri yang terlalu kuat, terlalu mengintimidasi, terlalu mandiri. Ia mengira, bersama Nina, ia bisa menjadi laki-laki sejati yang dikagumi dan dibutuhkan. Namun, kenyataan mulai membuka wajah aslinya. Tak sampai 2 minggu setelah menikah, Nina mulai berubah. "Sayang, aku butuh ganti tas ini. Udah ketinggalan zaman," katanya suatu sore sambil mempamerkan tas bermerek miliknya. "Kamu bisa, kan? Cuma segitu doang kok. Masa istrimu tampil biasa aja?" Andi masih tersenyum waktu itu, walau dalam hati mulai menghitung pengeluaran yang tak pernah ia alami bersama Rara. Rara yang bahkan membeli baju dengan uang sendiri, tanpa pernah minta. Tapi Andi telanjur gengsi mengakui bahwa hidupnya dulu jauh lebih damai. Seminggu berikutnya, Nina merengek soal mobil. "Aku malu dong, naik motor terus. Temen-temenku semua dijemput mobil, masa aku istri kamu cuma naik motor?" Andi mengalah lagi. Ia menjual motor lamanya dan berhutang untuk kredit mobil bekas. Namun, semua tak cukup. Nina tak pernah puas. Setiap malam mereka dipenuhi dengan suara tinggi Nina. "Kamu bilang kamu laki-laki sejati. Tapi kamu gak bisa kasih hidup enak ke aku." Lalu suatu pagi yang biasa, Andi terbangun dan mendapati rumah kontrakan mereka kosong. Semua barang Nina hilang. Tas-tas mahal yang dibelikan Andi, perhiasan, bahkan beberapa dokumen penting. Tak ada jejak, tak ada pesan, tak ada kata pamit. Hanya sebuah kertas kecil di meja makan, bertuliskan satu kalimat dengan tinta merah. "Terima kasih, Andi, tapi aku bukan perempuan yang suka hidup susah." Andi terduduk. Tubuhnya lemas. Ia baru menyadari, ia bukan hanya kehilangan istri, ia kehilangan harga dirinya sendiri. Dan yang lebih menyakitkan, Nina kabur bersama pria lain. Seseorang yang lebih muda, lebih tajir, dan, konon kabarnya, lebih bodoh. Karena belum tahu betapa mematikannya racun manis bernama Nina. Hari-hari berikutnya, Andi tenggelam dalam kehampaan. Ia memandangi ponselnya setiap malam, membuka foto anaknya diam-diam, menonton rekaman lama saat Rara tertawa di dapur sambil menggendong buah hati mereka. Kini, semua yang dulu ia anggap beban, itu menjadi hal yang paling ia rindukan. Senyum Rara saat menyajikan teh hangat. Pelukan anaknya yang tertidur di dada.
Suara ceria di rumah kecil yang dulu terasa sempit, tapi penuh kasih. Sementara itu, di sisi lain kota, Rara sedang membacakan dongeng untuk anaknya sebelum tidur. Wajahnya masih menyimpan lelah, tapi matanya tak lagi sembab. Ada keteguhan baru. Ada ketenangan yang tumbuh dari luka. Ia tak pernah tahu bahwa Nina telah meninggalkan Andi. Tapi ia juga tak menanyakan kabar apa-apa. Karena untuk pertama kalinya, Rara benar-benar belajar. Perempuan sekuat dirinya, tak butuh tahu kabar dari masa lalu. Karena ia sedang sibuk menata masa depan. Sore itu, gedung kantor Rara berdiri megah di tengah hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur. Lantai 5, ruang CEO, dipenuhi cahaya keemasan matahari senja yang menembus jendela besar, menciptakan bayangan panjang di atas meja kerja yang tertata rapi. Di situ, Rara duduk dengan tenang, wajahnya menunjukkan wibawa seorang wanita yang telah menaklukkan banyak badai kehidupan. Jas krem yang membalut tubuhnya, rambut tergerai rapi, dan sorot matanya yang tajam mencerminkan kekuatan yang tak pernah tampak sebelumnya. Namun ketenangan itu tiba-tiba pecah ketika seorang resepsionis tergopoh-gopoh masuk ruangan. "Bu Rara, ada tamu yang ingin bertemu," katanya. "Pak Andi, Mas Andi." Suara resepsionis bergetar, seolah tak percaya pria yang dulu pernah meninggalkan luka besar bisa datang ke sini. Rara menghela napas panjang. Waktu seolah melambat seketika. Ia menundukkan kepala, menutup dokumen yang tengah dibacanya, lalu mengangkat kepala dengan mata yang sudah tak sama dengan dulu. "Suruh masuk. Tapi ingatkan dia, aku hanya punya 10 menit." Suaranya dingin, namun terkontrol penuh. Pintu terbuka perlahan dan di sanalah dia berdiri. Andi. Wajahnya berbeda dari yang terakhir Rara lihat. Ada lelah yang dalam, ada beban berat di pundaknya, dan pandangan matanya yang dulu penuh percaya diri kini tampak rapuh dan penuh penyesalan. Andi melangkah masuk, tubuhnya sedikit membungkuk, seolah berat sekali melangkah ke hadapan perempuan yang dulu ia sakiti. "Rara," suaranya patah, hampir serak. Rara menatapnya tanpa berkedip. Ada dingin yang mengalir dari tatapannya, bukan kebencian yang membara, melainkan luka yang dalam. "Duduklah," suara Rara lembut tapi tegas. "Kalau memang ada yang ingin kau katakan." Andi duduk dengan hati-hati. Tangannya gemetar saat menyatukan jemari, mencoba merangkai kata yang sudah lama tertahan. Suara dalam dadanya berteriak-teriak. Namun bibirnya hanya bisa mengucapkan yang tersusun paling rapi. Aku datang bukan untuk mengemis. Aku datang karena aku benar-benar butuh bantuanmu, Rara." Rara menunggu, membiarkan waktu sejenak menggantung berat. Mata Andi mulai berkaca-kaca. Ia menghela napas panjang sebelum melanjutkan. "Semua yang aku bangun, runtuh. Aku terlilit utang, kehilangan rumah, dan tak ada yang mau membantuku. Aku merasa sendirian, Rara. Aku sadar, aku sudah menghancurkan yang terbaik yang pernah kumiliki, yaitu kamu." Andi menunduk, menahan air matanya, berharap Rara akan tersentuh. Tapi yang dia dapat hanyalah tatapan dingin, nyaris tanpa ekspresi. Rara berdiri perlahan, meluruskan jasnya, kemudian menatap Andi dalam-dalam dengan suara yang penuh ketegasan, namun tetap tenang. "Andi," ucapnya, "kau datang kepada perempuan yang sudah kau buang, dengan tangan kosong dan penuh penyesalan. Tapi dengarkan aku baik-baik. Aku bukan Rara yang dulu. Aku bukan perempuan yang dengan mudah memaafkan pengkhianatan, yang menahan air mata dalam diam, yang membiarkan hatinya hancur tanpa suara." Ia berjalan mendekati jendela besar, memandang keluar ke arah kota yang sibuk, lalu kembali menatap Andi. "Aku sudah berdiri sendiri, membangun sesuatu dari reruntuhan yang kau tinggalkan.
Aku CEO dari startup yang kini punya lebih dari 100 orang yang menggantungkan hidup pada pekerjaanku. Aku bukan lagi wanita yang kau kenal dulu, lemah dan rapuh. Aku ibu dari seorang anak perempuan yang tumbuh kuat dan penuh cinta. Aku pemimpin. Aku pejuang. Rara menarik napas dalam-dalam, lalu menambahkan dengan suara yang lebih rendah namun penuh makna. Kalau kau pikir dengan datang dan memohon aku akan membuka pintu itu untukmu lagi, kau salah besar. Andi hanya bisa diam, wajahnya tertunduk dalam penyesalan dan kekalahan. Rara melangkah ke pintu, membuka dengan tegas. Kau sudah memutus jalanku dulu. Sekarang, aku yang memutuskan jalanmu. Aku memaafkanmu, Andi. Tapi aku tak akan pernah mengulang kesalahan yang sama. Dengan satu tatapan terakhir yang penuh keikhlasan dan ketegasan, Rara menutup pintu di hadapan pria yang dulu pernah ia cintai sepenuh jiwa. Di luar sana, dunia terus berputar. Tapi di dalam ruang itu, Rara berdiri tegak sebagai perempuan yang kuat, mandiri, dan tak tergoyahkan. Pagi itu, langit Jakarta tampak kelabu. Awan gelap menggantung berat di ufuk timur. Suasana sekitar rumah Rara terasa sunyi dan berat, seolah ikut merasakan beban yang baru saja menghampiri. Dari kejauhan, tampak sosok seorang wanita parubaya tergopoh-gopoh membawa seorang wanita tua yang tubuhnya kurus dan tampak lemah. Terpincang-pincang berjalan di jalan setapak menuju pintu rumah Rara. Ibu Sari, tetangga sebelah yang selalu ramah, mencoba mengatur nafasnya yang tersengal-sengal. Dengan wajah penuh khawatir, ia segera menghadap Rara yang tengah menyiapkan sarapan di dapur. "Rara, tolong terima Ibu Ayu." Suara Ibu Sari hampir bergetar penuh ketakutan dan kesedihan. Ibu Ayu jatuh sakit, sejak semalam semakin lemah. Aku sudah bawa ke puskesmas, tapi dokter bilang kondisinya lebih baik kalau dirawat di rumah. Yang tenang. Tolong, Nak. Rara berhenti sejenak, dadanya berdebar. Rara tahu, selama ini hubungannya dengan ibu mertuanya penuh jarak dan dingin. Sikap Bu Ayu yang keras kepala, keras hati, dan penuh kritik tak pernah mudah ia hadapi. Namun naluri kemanusiaannya mengalahkan semua luka lama itu. Dengan lembut, Rara membalas. "Ibu Sari, jangan khawatir. Aku akan menjaga Bu Ayu dengan sepenuh hati. Tolong bantu aku membawa Ibu Ayu ke dalam." Saat Bu Ayu masuk ke dalam rumah, tubuhnya lemah tak berdaya. Matanya yang keriput itu terpaku menatap Rara dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada campuran rasa sakit, penyesalan, dan mungkin sedikit rasa takut. Hari-hari berlalu. Di tengah kesibukan mengelola perusahaannya yang semakin berkembang, Rara membagi waktunya dengan cermat demi merawat ibu mertuanya. Dengan sabar, ia membelai rambut Bu Ayu yang mulai memutih, memberinya obat tepat waktu, memasakkan makanan hangat yang sesuai dengan kondisi kesehatan Bu Ayu, dan selalu memastikan Bu Ayu merasa tidak sendirian. Di malam-malam ketika Bu Ayu terbangun dan kesakitan, Rara setia duduk di samping tempat tidur, menggenggam tangannya, mengusap keringat di dahinya, dan membisikkan kata-kata penghiburan yang lembut. Suatu sore, hujan turun perlahan, mengisi udara dengan aroma tanah basah. Di ruang tamu yang remang, Bu Ayu yang biasanya pendiam, tiba-tiba menggapai tangan Rara dengan erat. Suaranya bergetar, penuh penyesalan yang tak bisa lagi disembunyikan. "Nak, aku mau minta maaf," katanya dengan suara serak, napasnya tersengal, air mata mulai mengalir dari sudut matanya yang keriput. "Aku terlalu keras, terlalu cepat menilai. Aku salah sudah memandangmu dengan prasangka dan kebencian. Padahal, kau lebih mulia dari yang pernah mereka katakan." Rara menatap wajah ibu mertuanya yang penuh luka itu, hatinya terasa tersayat. Tak ada kata-kata yang mampu menggambarkan bagaimana ia menahan air matanya sendiri. Suasana hening,
Hanya suara rintik hujan yang jatuh pelan di kaca jendela mengiringi momen itu. "Maafkan Ibu, Nak," lanjut Bu Ayu dengan suara yang kian melemah. "Maafkan sikap dan kata-kata Ibu selama ini yang pernah menyakitimu. Ibu salah besar. Aku menyesal." Rara meremas tangan ibu mertuanya dengan lembut, menatap matanya penuh kasih dan pengertian. Ia membalas dengan suara hangat, bergetar karena perasaan yang bercampur aduk. "Ibu, tidak perlu meminta maaf. Yang terpenting sekarang adalah Ibu sehat. Kita mulai dari sini, ya, Bu. Kita mulai dengan hati yang baru." Air mata jatuh di pipi keduanya. Tangisan itu bukan sekadar rasa sakit atau penyesalan, tapi juga pengampunan yang menenangkan hati. Luka-luka lama yang tersimpan selama bertahun-tahun perlahan menghilang, berganti dengan harapan baru. Dalam pelukan satu sama lain, mereka menemukan kehangatan yang selama ini tersembunyi di balik dinding kesunyian dan amarah. Sebuah ikatan yang tulus lahir kembali, bukan karena kewajiban, tapi karena hati yang ikhlas menerima dan memaafkan. Dan di situ, di tengah hujan yang membasahi bumi, di tengah rumah yang penuh kasih, sebuah babak baru kehidupan pun dimulai. Babak yang penuh dengan harapan, pengertian, dan cinta yang lebih dalam daripada sebelumnya. Andi berdiri di depan etalase toko emas kecil di sudut jalan yang kini berubah menjadi milik Rara. Matanya yang dulu penuh percaya diri kini tampak sayu, penuh beban yang tak tertahankan. Sepanjang perjalanan menuju toko itu, pikirannya berputar liar, membayangkan bagaimana semua ini bisa terjadi. Bagaimana hidupnya yang dulu gemilang kini terperosok dalam jurang kegagalan dan kehancuran. Perusahaannya telah resmi bangkrut. Rangkaian mimpi dan harapan yang ia bangun bersama Nina hancur berkeping-keping setelah wanita yang ia nikahi hanya 2 bulan itu mengkhianatinya, menguras harta dan menghilang tanpa jejak bersama lelaki lain. Utang menumpuk tanpa ampun. Tagihan dari bank dan para kreditur yang tak sabar menunggu, membuat Andi hampir kehilangan akal. Tangannya gemetar saat ia mengeluarkan sebuah kotak kecil berlapis kain hitam dari dalam saku jas lusuhnya. Di dalam kotak itu, tergeletak sepasang cincin pernikahan yang dulu ia berikan dengan janji setia dan cinta abadi, sekarang menjadi simbol pahit dari segalanya yang telah hilang. Andi melangkah masuk ke dalam toko. Udara dingin beraroma emas dan perak menusuk hidungnya. Di balik meja kasir berdiri seorang wanita yang langsung menarik perhatiannya. Wajahnya sudah berubah dari yang dulu ia kenal. Kini lebih tegas, anggun, dan penuh wibawa. Itu Rara, istri yang dulu ia sakiti, yang pernah ia buang tanpa ampun. Jantung Andi berdegup keras, rasa malu dan sesak di dada mencekik. Ia ingin mundur, tetapi kebutuhan mendesak memaksanya melangkah lebih dekat. "Saya ingin menjual ini," suara Andi parau, hampir tersendat, sambil membuka kotak cincin itu di depan Rara. Rara menatap cincin itu lama, matanya berkaca-kaca, tapi wajahnya tetap tenang. Ia menghela napas pelan, mencoba menyembunyikan gelombang emosi yang bergejolak dalam dadanya. "Cincin ini adalah kenangan yang sangat berharga, Andi," suaranya lembut tapi penuh makna, "tapi aku tidak akan membeli sesuatu yang mengingatkanku pada masa lalu yang penuh luka." Andi menunduk, air mata mulai menetes di pipinya. Rara melihat itu, tapi ia tidak menunjukkan belas kasihan. Ia tahu, setiap orang harus menghadapi konsekuensi dari pilihannya. "Kenapa kau datang ke sini?" tanya Rara dengan nada dingin tapi tidak kasar. "Apa kau berharap aku akan menyelamatkanmu lagi?" Andi menggeleng pelan, suaranya bergetar, penuh penyesalan. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Hidupku hancur, Rara. Aku kehilangan segalanya." Rara menatap dalam-dalam, lalu berkata dengan tegas, "Kalau kau ingin bangkit, mulailah dengan bertanggung jawab pada dirimu sendiri.
Aku sudah melangkah jauh meninggalkan masa lalu. Jangan harap aku kembali menjadi tempat pelarianmu. Andi mengangguk pelan, tanpa berkata apa-apa lagi. Ia menyerahkan cincin itu, yang kini tak lebih dari sepotong logam dingin, kepada Rara. Dalam hati, Rara merasakan sebuah penutupan yang pahit tapi pasti, sebuah bab lama yang benar-benar berakhir. Andi berdiri di depan pintu rumah Rara dengan tangan gemetar dan dada yang sesak penuh kegelisahan. Hatinya terombang-ambing antara rasa malu, putus asa, dan harapan yang hampir pudar. Ia telah melewati hari-hari yang gelap, tenggelam dalam bayang-bayang kegagalannya sendiri, kehilangan arah dan rasa percaya diri. Kini, ia datang lagi ke rumah itu, rumah yang dulu penuh dengan cinta yang kini bagai benteng yang tak mungkin ia masuki lagi. Saat pintu terbuka, Andi terpaku. Di depan matanya, bukan hanya Rara yang tegap berdiri dengan tatapan dingin, tetapi ada seorang pria lain, sosok yang dengan lembut membelai kepala anak Rara, menenangkan putra kecil mereka dengan senyum hangat dan penuh perhatian. Air mata mengalir deras di pipi Andi. Ia terseduh-seduh tanpa bisa menahan kesedihan yang menumpuk selama ini. Suaranya pecah saat akhirnya memecah keheningan. Rara, tolong, beri aku kesempatan, satu kali saja. Aku berjanji, aku akan berubah. Aku takkan ulangi kesalahanku. Rara menatapnya tanpa ekspresi. Suaranya pelan tapi tegas. Andi, kau datang terlambat. Bukan hanya karena luka yang kau buat, tapi karena aku sudah menemukan kehidupan baru. Ada yang kini menjagaku dan anak kita dengan cinta yang kau pernah abaikan. Pria itu tersenyum ramah, tidak mengucapkan sepatah kata pun, namun kehadirannya sudah mengatakan banyak tentang masa depan yang berbeda, masa depan tanpa Andi. Andi menunduk, menahan isak yang mengguncang seluruh tubuhnya. Ia sadar, permintaan maaf dan air matanya tidak cukup untuk memperbaiki semua yang telah hancur. Hanya penyesalan dan kehancuran yang kini menjadi teman setianya. Dalam keheningan yang menusuk, Rara menutup pintu perlahan, meninggalkan Andi di ambang pintu kehidupan yang dulu mereka bagi bersama, sebuah kehidupan yang kini telah berakhir untuk selamanya. Andi terpaku, matanya menangkap sosok pria yang sedang menggendong dan menenangkan anak Rara dengan penuh kelembutan. Pria itu tak lain adalah Damar, partner bisnis Rara yang kini telah menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Wajah Damar memancarkan ketenangan dan percaya diri, sangat kontras dengan kegundahan yang meliputi Andi. Damar menatap Andi dengan lembut, tapi suaranya tegas menyentuh hati. Andi, kau meninggalkan berlian karena merasa tersaingi. Kau anggap Rara hanya sebuah bayangan di belakangmu. Tapi aku datang bukan untuk merebut, melainkan karena aku tahu nilai sebenarnya. Andi terdiam. Kata-kata itu menusuk hingga ke dasar jiwanya. Rasa sesal, penyesalan, dan kekalahan bergelora dalam dada yang sakit. Ia tak bisa membantah, tak bisa membela diri. Rara berdiri di samping Damar, matanya menatap tajam, tapi tak ada kebencian. Hanya ketegasan dan keikhlasan yang terpancar. Ini bukan soal siapa yang lebih kuat, Andi. Ini tentang siapa yang tahu menghargai dan merawat, kata Rara pelan, namun penuh makna. Andi hanya bisa menunduk, air matanya jatuh tanpa suara, menyadari bahwa dunia yang dulu ia bangun telah benar-benar berubah, dan ia bukan lagi bagian di dalamnya. Rara berdiri tegap di hadapan Andi, tatapannya penuh ketegasan sekaligus lembut, seolah ingin menyampaikan semua yang tersimpan di lubuk hati tanpa harus menyakiti. Suara Rara mengalir tenang, namun setiap katanya menusuk dan menggema dalam keheningan ruangan. Mas, aku tak pernah ingin bersaing denganmu, katanya perlahan, menatap mata lelaki yang dulu pernah ia cintai sepenuh jiwa. Aku hanya ingin kita maju bersama, melangkah berdampingan, saling menguatkan dalam setiap langkah.
Tapi kau memilih jalanmu sendiri, meninggalkan aku dan anak kita dalam kegelapan. Rara menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan kekuatan dari dalam dirinya. Sekarang, aku pun punya jalanku sendiri. Jalan yang aku bangun dengan kerja keras, cinta, dan keyakinan. Jalan yang tidak lagi memerlukan bayang-bayangmu. Andi terpaku, pandangannya mengambang penuh penyesalan. Tubuhnya yang dulu penuh wibawa kini tampak rapuh, terhempas oleh keputusan dan kesalahannya sendiri. Dengan langkah berat dan hati yang remuk, ia meninggalkan ruangan itu, membawa serta segala kehancuran dan rasa sesal yang tak berujung. Sementara itu, di sisi lain kehidupan, Rara menemukan kebahagiaan baru bersama Damar, partner bisnis sekaligus pendamping hidup yang selalu berdiri teguh di sampingnya. Bersama anak mereka, Rara merasakan arti sebuah keluarga yang utuh, yang dibangun bukan dari dominasi atau persaingan, tapi dari cinta, pengertian, dan dukungan tanpa syarat. Di bawah sinar matahari yang hangat, Rara tersenyum, menatap masa depan dengan penuh harapan. Ia tahu, sebagai seorang wanita, tidak perlu takut untuk bersinar. Karena mereka yang benar-benar mencintai tidak akan pernah merasa tersaingi, melainkan berjalan sejajar, saling menopang dan membangun mimpi bersama. Dan inilah kisah Rara. Kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan kebangkitan yang nyata. Sebuah bukti bahwa setiap luka bisa menjadi pijakan menuju kehidupan yang lebih baik. Perjalanan hidup Rara adalah kisah tentang kekuatan seorang wanita yang berani berdiri tegak di tengah badai kehidupan. Ia bukan hanya berjuang untuk kesuksesan dirinya sendiri, tapi juga berusaha menjaga dan membangun keluarganya. Namun, ketika cinta yang dulu menjadi fondasi retak karena ketidakpercayaan, pengkhianatan, dan rasa takut, Rara memilih untuk tidak terpuruk dalam kesedihan. Ia membuktikan bahwa kesuksesan dan kebahagiaan bukan hanya tentang materi atau gelar, tapi tentang keberanian untuk menerima kenyataan, melepaskan yang menyakitkan, dan membuka lembaran baru dengan hati yang tulus. Rara belajar bahwa cinta sejati tidak mengukur dengan siapa yang lebih unggul, tapi tentang saling menghormati dan berjalan berdampingan dalam kehidupan. Sementara Andi terperangkap dalam penyesalan dan kehancuran yang ia ciptakan sendiri, Rara menemukan cinta dan kebahagiaan baru bersama Damar, sosok yang menghargai dan mendukungnya tanpa syarat. Cerita ini menjadi pengingat kuat bahwa wanita tidak perlu takut untuk bersinar, dan bahwa dalam setiap luka dan kegagalan, selalu ada kesempatan untuk bangkit dan menemukan kebahagiaan yang sejati.